Kalau di Klaten mentargetkan setiap hari harus ada hal baru. Kegiatan ngrekso bumi di Desa Conto, Kecamatan Slogohimo. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu baik tentunya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih untuk selalu memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode spesial Amazing Cupku kali ini mengambil tema inovasi sosialisasi dan akan hadir bersama saya Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Kota sudah bergabung dari KPU Kabupaten Wonogiri ada Bapak Irawan Ariwibowo. Luar biasa. Halo Mbak Nunung, sehat-sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia bergabung dengan kami di studio podcast KPU Jateng. Sama-sama Mbak. Dan ada juga dari KPU Kabupaten Klaten, tentunya bersama dengan Ketua Divisi Sosdikli Parmas, Bapak Muhammad Ansori. Pak Ansori, apa kabar Iya, Bapak? Assalamualaikum. Kabar baik, Mbak Nung. Luar biasa. Senang sekali saya bertemu dengan bapak-bapak yang luar biasa yang tentunya kita hari ini akan berbagi dengan teman pemilih, Pak Irawan, Pak Ansori, terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh KPU Kabupaten Kota selama proses tahapan pemilu maupun pemilihan. Teman pemilih, tahapan pemilu dan pemilihan merupakan momentum yang harus disebarluaskan atau diberikan informasinya kepada teman pemilih secara utuh oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kegiatan sosialisasi ini tentunya dibutuhkan inovasi-inovasi supaya teman pemilih dapat menerima informasi dengan baik dan tentunya sangat mudah. Nah, ini nanti bersama dengan KPU Kabupaten Wonogiri dan Klaten, kita akan tahu bagaimana sih di kabupaten kota ini mengelola ataupun bahkan beliau yang mengcreate begitu kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Eh, selama setelah tahapan ini, mungkin saya boleh bertanya dulu ke Pak Irawan deh. Kegiatan di Wonogiri setelah tahapan sedang ramai apa, Bapak? Baik, terima kasih. Halo teman-teman pemilih. Kesempatan hari ini terima kasih diberikan kesempatan oleh KPU Provinsi Jateng ya. Ini saya ucapkan dulu, saya apresiasi buat KPU Provinsi Jateng yang senantiasa bergerak untuk memberikan pencerahan dan berita-berita hangat ya melalui podcast hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Pertanyaannya menarik sekali bahwasanya KPU pasca tahapan bukan berarti kemudian tidak ada pekerjaan ya. Banyak sekali yang kami kerjakan di Wonogiri, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang mestinya harus selalu dilakukan kapanpun itu. Jadi ini menjadi sebuah tugas dan kewajiban bagi KPU untuk senantiasa memberikan eh, berita, informasi terupdate, kemudian pendidikan kepada pemilih, sehingga pada akhirnya tercipta sebuah pengetahuan yang positif di antara teman-teman pemilih di Wonogiri, kemudian pemahaman yang baik dan kesadaran. Kemudian yang kedua tentunya juga kita sesuai dengan amanat konstitusi ya kita melakukan kegiatan seperti pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian pemutahiran data partai politik, dan masih banyak kegiatannya Mbak Nunung. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok fungsinya tetap berjalan dan tentunya pasti ada sesuatu yang beda ya di Wonogiri. Nah, untuk tahu lagi, mungkin ada yang lain juga di Klaten. Pak Ansori, kalau di Klaten ada apa nih pasca tahapan? Jadi, terima kasih untuk Klaten. Mohon izin sedikit prolog, Bang, ya. Jadi, yang pertama harus disadari bahwa
tugas pokok KPU itu kan penyelenggara teknis administratif kepemiluan sekaligus pendidikan pemilih. Sementara pendidikan pemilih ini kan tahapan long time ago, ya, artinya tidak terbatas dan apa tersekat oleh tahapan. Sementara kita tahu pasca tahapan kita kan ya banyak keterbatasan lah. Misalnya SDM kita jangkauannya tidak seperti pas tahapan, kita punya jangkauan sampai ke kecamatan, sampai ke desa, bahkan KPPS dan seterusnya. Yang kedua, keterbatasan yes, anggaran lah, istilahnya gitu. Tapi eh, meskipun demikian kan fungsi salah satu fungsi pokok KPU sebagai lembaga yang harus memberikan pendidikan politik kan harus jalan. Disitulah KPU harus berinovasi. Nah, cara berinovasi ya dua tantangan tadi harus ditaklukkan gitu kan. Yang pertama itu yang jadi filosofi kami guys. Yang pertama misalnya kita keterbatasan dengan SDM terutama secara kuantiti ya. Maka ya solusi yang diambil Klaten dan sebetulnya hampir di setiap KPU sama gitu kan. Yaitu memanfaatkan media-media yang low budgeting ya atau minim anggaran. Salah satunya media sosial. Nah, media sosial ini yang harus menurut kami ya harus disadari kalau di luar tahapan itu kan eh, apa bahasa saya tepat enggak ya? Keseksian KPU itu kan tidak seperti pas pada saat tahapan. Artinya masyarakat perhatiannya tidak seperti kebutuhan mereka terhadap KPU pada saat tahapan. Maka bagaimana kita berhias, bagaimana kita membuat program ya semenarik mungkin. Kalau perlu bukan hanya menarik tapi juga melibatkan, tetap melibatkan masyarakat. Kalau di Klaten media sosial tetap. Jadi ya media sosial yang platform-platform umum ya, Facebook, Instagram, TikTok itu kita jalan dan kalau di Klaten mentargetkan setiap hari harus ada hal baru. Pokoknya harus upload ada kegiatan ini, ada message tertentu. Yang kedua, ya pemanfaatan pemaksimalan fungsi di channel kami, di background kami ada dinamis. Kalau di Klaten ada dinamis, dialog dan informasi dari Kamis, itu channel YouTube yang selain menjelaskan tentang terkait internal pekerjaan KPU, dengan narasumber dari internal juga kita melibatkan masyarakat luar. Ya tentu karena low budget bahkan zero budget ini kan bagaimana kemampuan kita berkomunikasi dengan pihak luar gitu kan. Dan saya yakin teman-teman sangat mampu lah untuk hal itu. Itu dua hal. Terus kemudian eh, di Klaten juga ada apa istilahnya kalau kami memberikan nama programnya namanya Bu Menul, Rabu Menulis. Karena kalau apalagi di divisi kami sosialisasi itu kan bagaimana cara menulis yang baik di media sosial, apalagi di surat-surat penting itu kan butuh butuh ilmu tersendiri ya. Termasuk hal-hal sederhana juga kita kita kaji bersama, misalnya bagaimana seorang pejabat publik seperti KPU itu tidak sembarangan membuat status gitu kan. Karena Ya, sebagai betul. seorang pejabat publik kan kita ya mau tidak mau dalam tanda kutip menyerahkan sebagian privasi kita ke publik. Jadi hal sangat pribadi kita tidak lepas dari sorotan publik. Jadi itu yang apa kita kaji bersama. Ada Rabu menulis atau Bu Menul, termasuk ada juga Rabu kajian. Kalau kami menyebutnya Bu Kaji lah. Itu lebih ke kajian hukum, kajian kalau ada peraturan baru gitu kan. Yang lain lagi yang baru saja kita launching kemarin, baru sekali tayang itu ada KPU on the spot. Jadi kalau Hmm. dinamis itu kita menghadirkan narasumber dari luar selain dari kita sendiri. Kalau KPU on the spot itu kita mendatangi masyarakat di komunitas mereka, di lingkungan mereka, atau sesuai dengan jabatan mereka, tetap
dengan pendekatan-pendekatan demokrasi. Mohon izin Mhm. sedikit lagi contohnya, kalau kemarin kita on the spot ke Pak Bupati misalnya, kan tidak banyak masyarakat yang mungkin tahu bagaimana Pak Bupati itu proses membuat kebijakan. Lah kita ke Oh, sana, terus kemudian prosesnya apa sih ketika kemudian seorang bupati membuat keputusan bupati, membuat peraturan bupati dan seterusnya. Ada proses yang dilalui sampai kita, meskipun kemarin kurang maksimal karena kesibukan beliau ya, belum sempat mensepil. Gimana sih rapatnya Pak Bupati, bagaimana gambaran ruangannya, ini kan hal-hal yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu lah, KPU bisa menjembatani itu. Nanti KPU on the spot kedua nanti tayang bersamaan dengan sebaran apa Mbak? Tanggal 8 Agustus. Jadi kalau di oh, apalagi Jatinong di kelas, kayaknya inovasinya sudah banyak sekali nih dari Klaten. ya itu baru beberapa lah nanti kami sampaikan di sesi berikutnya aja. Ya, tapi dengan sekian banyak inovasi yang sudah dibuat oleh KPU Klaten dan KPU Wonogiri ini, kalau dari sudut pandang Pak Ansori, Ya, sosialisasi yang harus dilakukan oleh KPU ini sebenarnya seperti apa? Mungkin idealnya begitu menurut idealisme Pak Ansori. oke. Jadi eh, kalau kita lebih ke tema pendidikan pemilih nih, kalau sosialisasi mungkin kita hanya bagaimana mengcreate acara gitu kan. Tapi kalau Hmm. pendidikan pemilih itu kan proses penyadaran, kesadaran lebih dari pengetahuan dan itu butuh proses. Dan agak ya mau tidak mau KPU harus membuka diri. Prinsipnya adalah bagaimana pada saatnya nanti ketika masyarakat itu harus menentukan pilihan, mereka sudah dalam keadaan sadar lah. Ya namanya pendidikan pemilih maka targetnya harus eh, pemilih menjadi terdidik, terdidik mengenali calon, terdidik bagaimana berdemokrasi yang baik, eh, bahkan terdidik bagaimana mendorong satu atau beberapa masyarakat untuk menjadi calon pemimpin mereka. Atau lebih baik dari itu adalah bagaimana masyarakat itu menyiapkan diri untuk sebagai bagian jadi orang yang pada saatnya nanti dipilih, bukan orang yang siap memilih tapi siap dipilih. Maka segmentasi itu yang perlu kita garap. Eh, Tema-tema kita juga termasuk pendekatannya juga harus fleksibel nih ya. Karena masyarakat kita kan sangat plural kan. Bagaimana pendidikan pemilih kalau kita menyasar ke kelompok budaya ya dengan bahasa kebudayaan, kalau kita menyasar ke kelompok marginal ya dengan bahasa mereka. Karena kalau dengan bahasa KPU ya tentu ya satu mungkin dianggap ya wajar kalau KPU itu ngajak milih itu kan hanya sebagai Ya. sebuah kewajaran. Yang kedua kita terbiasa dan membiasakan diri dengan bahasa-bahasa formal yang mungkin sekali lagi mungkin oleh segmented tertentu itu agak susah diterima atau mungkin menjadi sesuatu yang tidak menarik. Nah, agar menarik, idealnya adalah kita melakukan sosialisasi pendidikan mulai kepada sasaran dengan bahasa dan kemasan yang biasa dilakukan oleh sasaran kita. Ya kurang lebih gitulah, Mbak. Iya betul sekali apalagi di Jawa Tengah. Mungkin Klaten dan Wonogiri mempunyai kultur yang hampir sama ya Bapak ya. Nggih, Tapi nggih, mesti nggih. ada perbedaannya lah ya. Kalau di Wonogiri dengan pluralisme yang mungkin ada perbedaan dengan Klaten. Dari sisi KPU sebagai penyelenggara pemilu, kenapa KPU itu penting, perlu untuk melakukan inovasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya untuk pelaksanaan tahapan dan proses pembentukan tahapan begitu. Mungkin Pak Irawan boleh memberikan pandangannya. Ya, baik, Mbak Nunung. Jadi sebenarnya kan secara definisi sosialisasi maupun pendidikan pemilih ini kan sebenarnya adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih ya untuk membentuk Ya. sebuah pengetahuan, membangun sebuah pengetahuan, kemudian membentuk pemahaman dan pada akhirnya ada kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga KPU Mm. bertugas kemudian bagaimana proses-proses ini terlampaui begitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa perkembangan masyarakat itu terjadi setiap hari ada perubahan-perubahan, baik Ya. perubahan-perubahan yang sifatnya itu moderat maupun perubahan-perubahan yang sifatnya radikal begitu ya.
Artinya bahwa kemudian ini juga berbanding lurus dengan ekspektasi publik terhadap informasi apa yang harus diketahui. Kalau di Kabupaten Wonogiri benar sekali Mbak ya. Jadi kami juga sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi sampai hari ini ya. Dan itu terus kami inovasi agar supaya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di Wonogiri khususnya. Misalnya kalau kami jelas hampir sama dengan Klaten pendekatan budaya misalnya. Kita melibatkan atau berkolaborasi dengan masyarakat adat dalam kegiatan misalnya Labuhan Ageng di Kecamatan Parangkubito ya. Ada kegiatan Labuhan Ageng. Labuhan Ageng itu kegiatan di mana masyarakat sekitar itu menyampaikan rasa syukur ya atau menyampaikan rasa syukur ini masyarakat Parangkubito itu kan tinggal di pesisir laut ya. Karena hasil bumi dan hasil laut yang dia terima begitu. Dan KPU bisa berkolaborasi di sana karena banyak orang akan hadir di sana dan mengikuti ritual itu. Kemudian misalnya juga kegiatan ngrekso bumi di Desa Conto, Kecamatan Slogohimo. Ini juga hampir serupa, cuma kalau di Conto ini masyarakatnya pegunungan. Karena Wonogiri ini didominasi kalau sisi timur itu dengan pegunungan, kalau selatan itu dengan laut gitu ya, lebih dekat dengan laut. Kemudian juga dengan teman-teman komunitas kepemudaan atau organisasi kepemudaan, kita juga menggandeng mereka. Artinya mereka punya segmen. Inovasi yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kemudian ini warnanya atau kemudian efektivitasnya itu tentunya bisa sampai pesan-pesan ini bisa sampai ke kelompok-kelompok pemuda. Misalnya kita bekerja sama dengan Hikmah Budi misalnya atau dengan teman-teman Fatayat dan seluruh eh, dan sebagian besar organisasi kepemudaan yang ada di Wonogiri. Kemudian juga kita menggelar seni dan budaya. Ini pada masa tahapan dulu ya, Mbak, yang kita lakukan ya. Pada waktu tahapan kita menggelar kegiatan seni dan budaya. Kita terus terang ini yang agak sedikit royal ya kalau sosialisasi menggelar seni dan budaya ya. Karena kita selalu mengundang talent-talent nasional ya. Dan kita selalu sesuaikan dengan keinginan masyarakat begitu ya. Apa sih yang lagi ngehit di masyarakat gitu ya, yang dapat mengumpulkan orang banyak, kemudian dapat menyampaikan pesan di sana kepada masyarakat gitu ya. Artinya ini bagian dari strategi saja, strategi komunikasi kami saja melalui seni. Kita misalnya kita pernah mengundang Gilga misalnya, atau kemudian kita undang eh, kelompok musik lokal yang kemudian juga ini termasuk yang dicintai di Wonogiri misalnya Om PNS, kemudian Evan Lors, Ngat Mombilung dan lain sebagainya. Dengan pendekatan-pendekatan dengan kelompok keagamaan pun kita lakukan. Misalnya kita pernah melakukan doa bersama kemudian menghadirkan Gus Muwafik misalnya di Wonogiri. Jadi memang kita all out untuk sosialisasi bersama dengan seluruh elemen dan berkolaborasi dengan banyak pihak di sana. Inovasi-inovasi ini terus kami lakukan dan terus kami apa ya kami ukur gitu ya di lapangan. Misalnya kegiatan yang mungkin ini belum banyak kabupaten kota lakukan. Misalnya kegiatan Sonjo Pasar. Kita pernah mengunjungi pasar, Mbak. Sosialisasi di Oh, pasar gitu ya. Kemudian kita pernah juga melakukan nonton bareng untuk kemudian memberikan penyadaran kepada pemilih pemula nonton bareng dan bedah film. Kalau tidak salah dulu KPU provinsi itu menginstruksikan untuk melakukan nonton bareng. Di Wonogiri kita modifikasi bukan hanya sekedar nonton bareng, tapi sekaligus bedah film itu dengan oh, mengundang komikus Nopek Novian misalnya, dengan menghadirkan 3.000 siswa di hmm, satu tempat kemudian berdiskusi dengan mereka. Nah, pada prinsipnya inovasi-inovasi ini kita lakukan agar supaya sosialisasi ini pada akhirnya bukan hanya sosialisasi satu arah dari KPU kepada teman-teman pemilih di Wonogiri. Namun demikian ada proses interaksi, ada partisipasi, diskusi dan dialog di situ. Sehingga penanaman kesadaran itu akan lebih mudah terinternalisasi di kalangan teman-teman pemilih. Nah, kalau saat ini hmm, apa yang kami sudah akan dan sedang lakukan? Nah, seperti tadi eh, Mas Ansori di Klaten, sama ya kalau persoalan efisiensi anggaran dan lain sebagainya, saya kira di semua kabupaten kota juga mengalami ya. Nah, maka dari itu kita hari ini jelas itu melakukan modifikasi atau pengembangan media sosial misalnya. Hampir seluruh mode media sosial kita siapkan agar supaya ini menjadi corong informasi bagi KPU kepada masyarakat publik. Misalnya segmen pemilih pemula itu ada di TikTok, kita punya TikTok, Instagram ada segmennya sendiri, Facebook ada segmennya sendiri. Dan kita memang setiap harinya itu harus selalu memproduksi konten TikTok. Misalnya apel pagi itu kita ambil quote-nya dari salah satu pembina apel.
Kemudian misalnya lagi kita ada bau sastra pemilu misalnya. Ini terkait dengan istilah-istilah kepemiluan. Misalnya kita ada khutbah Ramadan ini setiap bulan Ramadan selama 30 hari kita mencoba untuk memberikan apa memberikan pencerahan demokrasi yang dikemas dalam khutbah begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita hari-hari ini juga sedang melakukan sebuah upaya untuk memfasilitasi pemilihan ketua OSIS serentak se-Kabupaten Wonogiri untuk tingkat SMA SMK yang sedianya secara serentak akan kita lakukan di tahun 2026. Nah, sebagai pilot project, hari ini kita sudah menentukan 3 sekolah. Baru kemarin kita menyelesaikan untuk finalisasi juknisnya yang kita akan modifikasi sedemikian rupa sehingga pemilihan ketua OSIS itu yang ternyata sampai hari ini itu bentuknya beraneka ragam ya di masing-masing sekolah akan coba kita dekatkan dengan metode atau mekanisme pemilihan kepala daerah gitu. Nah, ini kita Oh, sudah siapkan juknisnya. Kemarin kita juga sudah undang stakeholder yang terkait gitu MKKS, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya disambut baik. Kemudian kita juga program Sabda Tama ini juga kita juga sedang lakukan setiap hari Senin KPU datang. Namun sebelumnya KPU mengundang tim pengembang kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bagaimana kemudian melihat metode pembelajaran anak-anak sekarang agar supaya pesan sosialisasi melalui Sabda Tama itu efektif, Mbak Nunung. Jadi ini kami hmm. lakukan dengan kegiatan FGD terlebih dahulu. Baru setelah itu hasil rumusan FGD itu kita gunakan untuk menentukan strategi sosialisasi yang kita lakukan ke sekolah-sekolah. Dan yang Tapi akan kita lakukan di tahun 2026. dari banyaknya aktivitas inovasi yang sudah di-create oleh KPU Kabupaten Wonogiri ini, saya malah jadi penasaran ini, Bapak. Respon dari teman-teman pemilih sebagai penerima informasi dari KPU, seperti apa ini, Bapak, di Wonogiri? Sebenarnya responnya sangat positif ya, cukup positif Mbak. Karena Hmm. sekali lagi kita kemudian tidak mengedepankan komunikasi satu arah. Kita melibatkan mereka dalam proses sosialisasi ini. Misalnya ketika kami datang ke Pasar Doplang. Pasar Doplang itu adalah pasar kuliner yang ada hanya setiap hari Minggu pagi jam 6. Hmm. Kemudian KPU datang sana meskipun ya datang kami berangkatnya dari Wonogiri kota itu pagi-pagi bener ya karena memang pasarnya jam 6 pagi itu ya. Nah, kami berbaur dengan masyarakat kemudian menyampaikan sosialisasi kemudian disertai kuis, dialog, diskusi sambil makan di situ begitu. Jadi ini efektif sekali. Ternyata memang mereka cukup antusias menyambut kegiatan KPU. Kemudian kita datang di sekolah justru sekarang semakin banyak sekolah yang kemudian mengharapkan KPU mau dan bersedia berkolaborasi. Padahal kita juga sudah programkan ini. Sehingga kemudian Hmm. pada akhirnya kita membuat satu program di tahun ini ada program yang namanya Dayoe KPU gitu ya. Jadi ruang kantor Oh, KPU itu kita buka begitu agar supaya anak-anak sekolah yang ingin melihat KPU dari dekat begitu ya, di mana ruang plenonya gitu ya, mereka akan melihat di mana proses-proses proses-proses atau setiap pekerjaan KPU dilakukan, bagaimana mekanisme pleno misalnya, kemudian simulasi pemungutan suara bagaimana dan lain sebagainya. Jadi KPU ini sekarang bukan hanya tempat bekerja saja, tapi ini menjadi ruang publik di mana setiap orang, khususnya pelajar SMP, SMA, bisa datang ke KPU dalam mengikuti program eh, dari KPU begitu. kapan aja berarti teman pemilih juga bisa langsung mengunjungi KPU Wonogiri begitu ya, Pak? Benar sekali, Mbak. Jadi mereka tinggal menyurati kapan, kemudian kita atur jadwalnya, kemudian pada waktunya nanti kita akan pandu bersama dengan teman-teman sekretariat, kemudian mereka juga bisa quote and question and answer dengan komisioner KPU begitu. Kemudian mereka bisa mengunjungi tempat-tempat itu kayak room tour begitu, kemudian mereka melihat segala proses yang ada di KPU. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Hmm. Nah, teman pemilih ini menarik sekali nih. Jadi teman pemilih bisa mengunjungi KPU Kabupaten Kota yang terdekat dengan teman pemilih untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan tahapan maupun proses demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia. Nah, kita juga pengen tahu nih, kalau dari Klaten, bagaimana responnya teman-teman pemilih menerima informasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Klaten, Pak Ansori? Menerima respon itu kalau di Klaten
harus ada tolok ukur ya. Yang pertama, salah satu tolok ukur yang baru saja kita lakukan kemarin, kita nyebar semacam angket lah nggih, tentang pelaksanaan atau bagaimana sih KPU saat ini di mata masyarakat secara umum. Ya agak random sebetulnya, tapi eh, sepertinya sepemantauan kami memang mewakili 26 kecamatan yang ada di Klaten. Oh. Terus ya walaupun hasilnya belum semua masuk karena baru 52 responden kemarin, per hari kemarin, yang apa, memberikan jawaban atas respon atau pertanyaan atau apa ya istilahnya, angket yang kami buat. Tapi ya sebagian besar, mungkin 90% lebih itu responnya bagus. Sembari bukan hanya memberikan respon bagus, tapi yang kami senang justru masyarakat memberikan masukan. KPU begini dong, KPU begini dong, itu yang nanti setelah ini ya hukumnya bagi kami mungkin wajib ya menindaklanjuti, mengemas usulan dari masyarakat. Respon kedua tolak ukurnya adalah eh, apa, permintaan sama seperti Wonogiri tadi kan, sama kita juga apa, mendapatkan beberapa permintaan terutama di sekolah ya. Apalagi kalau sifatnya dengan sekolah itu kan ada simbiosis mutualisme kan. Di sekolah sekarang ada kewajiban P5, sementara di P5 itu ada salah satu materi tentang demokrasi. Lah KPU punya kepentingan sekaligus apa? Ya punya bahan lah untuk menyampaikan langsung ke anak-anak gitu kan. Dan ini menjadi sesuatu yang mengalir, dan walaupun agak beberapa waktu agak kewalahan sebetulnya kita karena keterbatasan SDM, sementara P5 dalam waktu tertentu satu hari bisa 2-3 kali gitu kan sampai saat ini, meskipun ini baru. Ini jadi tantangan ya Pak, jadi tantangan tersendiri untuk KPU memenuhi permintaan pendidikan pemilih begitu? Jih, jadi dan itu kita sadari, apalagi saat ini ya, kalau dulu ketika P5 itu di kecamatan dan lain sebagainya kita bisa mendelegasikan teman-teman PPK. Kalau saat ini kan ya mau tidak mau SDM, seluruh SDM yang ada di internal kita ya harus di-upgrade. Salah satu upgradingnya ya dengan tadi ada kajian, ada latihan menulis dan lain sebagainya, bagaimana menyampaikan. Bukan hanya menulis, tidak hanya letter luck menulis, tapi bagaimana pesan itu sampai kepada apa yang kita tuju dengan bahasa tulisan. Jadi lebih kepada menyampaikan pesan selain dengan bahasa dan teknis penulisan yang benar. Respon ketiga ini sedang kita ukur, yaitu bagaimana respon eh, teman-teman pilih terhadap podcast yang dilakukan KPU. Jadi kan ada tolak ukurnya, berapa nanti yang akan bertanya. Insya Allah nanti baru bulan depan. Kalau kemarin kan podcast kita kan lebih ke ini ya, lebih ke ya apa, agak terbatas gitu kan. Lah, salah satu hal yang sudah kita siapkan, misalnya ini tema untuk Kamis depan, kalau kita mulai apa tayang itu setiap Kamis, maka flyer itu kita bagikan seminggu sebelumnya. Nah, di Oh. situ ada tema yang akan kita bicarakan, terus kemudian ada nomor WA yang kita cantumkan, dan nanti masyarakat bisa bertanya melalui WA dan akan kita bacakan ketika tapping. Karena agak ini untuk mengantisipasi, kalau live kan jelas interaksinya kan, tapi karena Iya. melalui tapping maka kita antisipasi itu. Ini ukuran-ukuran yang bisa kita lihat, dan nanti kalau yang tanya kok sedikit atau nanti respon masyarakat yang like dan lain sebagainya kok sedikit, ya maka wajib harus kita evaluasi gitu kan. Jadi ada ukuran-ukuran yang harus kita kita jadikan patokan. Belum lagi nanti ukuran kalau keinginan pendampingan, terus kemudian kunjungan mereka itu ya walaupun mungkin tidak seintensif Wonogiri, tapi ya cukup lah kemarin di apa, beberapa organisasi kepemudaan lah, ada IMM, ada HMI, PMI, itu memang mereka selain teman diskusi
tentang tema-tema demokrasi itu juga mereka lumayan sering berkunjung ke KPU dengan berbagai berbagai tema gitu kan. Mereka ke KPU atau mereka diskusi dengan menghadirkan ya kami lah di teman-teman komisioner KPU. Jadi gitu Mbak. Jadi Tapi ada gebrakannya telaten-telaten. selalu ada ya, Pak. Gebrakannya Klaten selalu ada nih kayaknya. Di Klaten itu nggak tahu nggak delalah teman-teman komisioner itu termasuk yang ya mungkin nggak tahu dulu lahirnya gimana tapi idenya ada saja dan idenya seringkali rodo edan jadi agak-agak di luar nopo eh, kebiasaan di lembaga-lembaga formal gitu kan. Jadi misalnya Hmm, misalnya kan bagaimana sebuah hobi yang selama ini dilakukan oleh ketua kami misalnya, goes gitu kan. Ini kan kemudian kita kemas jadi bahasa KPU, jadi goes demokrasi. Jadi ada pesan-pesan demokrasi di sana. Terus saya yang seneng ziarah misalnya itu kan. Bagaimana kebiasaan saya dan mungkin sebagian kecil teman ziarah itu dengan menggabungkan unsur demokrasi. Jadi misalnya ya. ya, kemarin eh, saya sambung tadi di 8 Agustus nanti ada saparan misalnya. Yang di situ ada tokoh besar, ulama besar, Mbah Kiai Ageng Gribek. Agar masuk ke pesan demokrasi, maka tema dialog kita ke beliau melalui juru kunci adalah apa sih pesan kepemimpinan yang selama ini dipesankan oleh Ki Ageng Gribek kepada masyarakat. Artinya Hmm, eh, kebiasaan hobi teman-teman ini tersalurkan, tapi ada kemasan-kemasan yang tidak jauh-jauh dari tema-tema kepemiluan dan demokrasi. Banyak lah, terus kemudian kita memfasilitasi ada beberapa program, ada Perdas misalnya, pesan demokrasi yang setiap kita ketemu tokoh siapa saja kita mintai itu kan, meskipun hanya hmm. 2-3 kali kita todong. Mereka mau berkunjung di sini karena tamu podcast atau pas acara kita ada undangan misalnya ke Kesbangpol dan sebagainya kita todong saja. Jadi Ya, ya. ada pesan-pesan demokrasi dan kepemiluan tidak hanya dari KPU tapi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ya, di antaranya Oh, itulah Mbak. Dan masih ya, ya. beberapa lah. Termasuk yang ketiga, bagaimana agar menarik. Ternyata seperti Wonogiri, pemilihan diksi, pemilihan judul ternyata penting. Ya, Iya. tadi ya, kalau di Klaten misalnya tadi ada Pedas, ada Bu Menul gitu, ada Bu Kaji dan Bu Menul kemarin teman-teman wartawan secara terbuka mereka justru kemauan mereka sendiri untuk berbagi sharing sebelum kita ajukan bahkan kita belum kepikiran malah mereka pengen sharing melalui programnya KPU. Tapi karena ternyata mereka punya atau ada ketentuan poin untuk bagaimana mereka ikut sumbangsih dalam pemilu. Nah ini mungkin nanti bisa jadi ditangkap oleh teman-teman yang lain. Ya. Beberapa atau Berarti banyak partisipasi media, aktif sudah mulai dibangun sejak sekarang ya, Bapak? wah sejak zaman dulu, sejak zaman dulu. Oh, Ya, saya ya yakin luar kalau biasa. masalah bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman stakeholder, ya 5 komisioner itu kami atau saya pribadi sangat meyakini sudah lulus lah bagaimana menjalin dan merawat komunikasi dengan stakeholder terkait gitu. Gitu Mbak. Ya. Ya, partisipasi aktif sudah mulai dibangun, inovasi sudah ada, Iya. sudah banyak lah ya, bahkan di Wonogiri dan di Klaten. eh Kalau di Wonogiri karena pendekatannya tadi banyak pendekatan budaya seperti yang dilakukan oleh Klaten ini sendiri. eh ada nggak Bapak apa ya semacam tantangan baru yang diminta oleh masyarakat, diminta oleh teman pemilih yang harus dilakukan oleh KPU begitu Pak Irawan silakan. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Jadi ada tantangan klasik sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat Wonogiri ya, masyarakat pemilih di Wonogiri ya. Ini misalnya terkait dengan kaum Boro. Kaum Boro itu masyarakat atau warga Wonogiri yang urban ke luar Wonogiri, Jakarta, dan pada saat pemilihan atau pemilu mereka tidak bisa pulang. Ini baru kita cari formulasinya bagaimana kemudian
ada pesan-pesan sosialisasi pendidikan agar supaya mereka pada saat pemilu itu bisa pulang karena ini juga mempengaruhi angka partisipasi pemilih kami. Kemudian yang kedua memang ada tantangan terkait dengan invalid vote misalnya. Ini kami sedang berkolaborasi dengan kelompok mahasiswa di Wonogiri. Ada satu komunitas mahasiswa yang namanya IMAPRES, Mbak, Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Nah, ini kami sedang Oh, berkolaborasi, mereka melakukan riset gitu ya. Jadi invalid vote yang terjadi pada proses pemilihan kepala daerah kemarin itu faktornya apa gitu ya, motifnya apa. Ini penting bagi KPU untuk kemudian menyusun strategi sosialisasi ke depan begitu. Karena eh, apa apapun yang terjadi pada proses pemilihan kemarin ini menjadi sebuah bahan refleksi dan evaluasi bagi kami KPU, sekecil apapun itu. Ya, misalnya invalid vote begitu ya. Jadi ini kita melakukan riset, nanti kemudian hasil riset itu kita akan diskusikan agar supaya kemudian menemukan formula atau kemudian strategi pendekatan bagaimana kemudian pada akhirnya nanti jumlah invalid vote ini turun pada pemilu dan pemilihan selanjutnya. Ini menjadi tantangan tantangan kami. Saya kira itu Mbak, hmm. selain juga seperti tadi yang disampaikan Mas Ansori di Klaten ya, karena banyak sekali sebenarnya ide, gagasan yang ada di kepala kami gitu ya. Namun demikian karena ada suasana dan situasi kebatinan ya, yang dialami hampir serupa ya di seluruh kabupaten kota ya karena dampak efisiensi, kemudian anggaran dan lain sebagainya. Sehingga kita mencoba untuk memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki, baik potensi sumber daya manusia dan apapun yang kita miliki. Sehingga pada akhirnya KPU tetap dapat menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat sebagaimana pentingnya proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga masyarakat di Wonogiri. Saya kira itu Mbak Nunung. Harapan Pak Irawan kepada teman pemilih baik di Wonogiri maupun di Jawa Tengah atau di Indonesia secara umum, Bapak. Harapan saya ya kepada teman-teman pemilih itu sebenarnya sederhana, sama sederhananya dengan harapan teman-teman KPU Wonogiri gitu ya. Namun jangan hanya dilihat kesederhanaan ini sebagai sebuah pesan yang atau harapan yang kemudian mudah dijangkau gitu. Ini menjadi sebuah tantangan. Sederhana namun mendalam gitu ya. Jadi kami berharap teman-teman pemilih ini tidak hanya datang ke TPS pada saat pemilihan atau pemilu begitu ya. Tetapi kami juga berharap teman-teman pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas dan kritis begitu. Karena kalau hanya sekedar memilih saya kira siapapun bisa. Tapi bagaimana Ya. kemudian menjadi pemilih yang cerdas, kemudian kritis. Karena seperti seorang nahkoda yang kita tahu bahwa kita berharap nahkoda itu tidak hanya tahu cara mengarahkan kapal begitu, Mbak, ya, tetapi juga bagaimana mereka memahami kondisi lautan, angin, cuaca, begitu ya, perubahan-perubahan cuaca yang ada, badai dan lain sebagainya, begitu. Kemudian yang selanjutnya ya kami berharap bahwa teman-teman pemilih ini tidak segan-segan mencari tahu informasi sendiri dan tidak hanya menelan mentah-mentah berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya, begitu. Dan saat ini kenapa kita menggerakkan media sosial kita sangat masif karena harapannya mereka punya preferensi yang tepat gitu, yang benar begitu. Melalui website kami, melalui media sosial kami, mereka mendapatkan asupan informasi yang sehat begitu bagi nalar mereka begitu. Kemudian yang ketiga tentunya turut berpartisipasi aktif. Tidak hanya saat pemilu, tapi di saat saat seperti ini juga begitu. Dan tadi saya sepakat dengan Mas Ansori gitu. Kami juga punya alat ukur. Misalnya Sabda Tama, setelah kegiatan Sabda Tama kita selalu sebar angket gitu. Sejauh mana mereka memahami apa yang kami sampaikan, proses sosialisasi yang dilakukan pada saat itu. Sama. Kita juga ukur sehingga ada data yang kemudian nanti kita akan gunakan sebagai bahan evaluasi. Kemudian harapannya Hmm. menjadi agen perubahan, bisa mengajak keluarga, teman-teman untuk menggunakan hak politiknya, karena hak politik ini penting bagi masa depan dirinya, bangsa dan negaranya. Harapan itu bisa dirangkum hanya dalam satu kutipan sederhana, Mbak Nunung. Pilihlah Hmm. dengan hati yang bijak, bukan dengan telinga yang terperdaya. Kira-kira itu, Mbak Nunung. Oh, Terima kasih. biasa. Baik, luar biasa sekali dari Wonogiri. Quote-nya sangat mengena di hati. Kalau dari Klaten, Bapak, Pak Ansori, silahkan apa yang diharapkan kepada teman pemilih? Harapannya ibit
Idem dengan Wonogiri kan itu harapan sangat standar kan. Eh, jadi ya karena kita satu sisi penyelenggara teknis dan tolak ukur utama kita kan di situ sebetulnya kan. Sehebat apapun kita berinovasi, sehebat apapun kita berakrobat, toh salah satu tolak ukur yang mau tidak mau kita terima adalah masyarakat masih berpedoman bagaimana atau seberapa persentase kehadiran pemilih. Jadi Ya, yo kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang ya, tapi di sisi lain harus kita terima sebagai ini sebuah proses yang harus kita terima untuk pengembangan dan inovasi tadi. Tapi sederhana mawon Mbak Nunung. Yang pertama ya targetnya nanti ke sana. Masyarakat mau memilih. Cuman kalau ya. selama ini mungkin masih ada yang memilih karena faktor-faktor yang bersifat sementara atau bahkan semu. Ya. Tadi disebutkan ke depan nanti masyarakat ya sederhananya saya memilih karena saya tahu ketika saya tidak memilih resikonya dan saya tahu ketika saya salah memilih. Ya. Makanya dalam proses ini kami seringkali menggambarkan sederhana sekali. Kenapa kita tidak asal-asalan memilih hanya karena wajah, hanya karena mohon maaf ya janji-janji yang mungkin hanya didesain beberapa waktu sebelum tahapan sebelum nyalon perlunya rekam jejak karena gambaran sederhananya salah satu kebijakan mereka pemimpin kita itu adalah ya kalau dengan ibu-ibu yang menentukan harga cabai panjenengan di dapur itu sadar nggak kalau itu kebijakan pemimpin misalnya. Ya, jangka panjang itu kan kita sentuh dengan hal demikian. Terus kemudian ke anak-anak sekolah, sadar nggak nilai SPP gratis atau bayar? Terus kemudian LKS itu harus bayar atau gratis atau ada fasilitas apa? Itu kan di salah satu faktornya dan faktor pentingnya adalah kebijakan pemimpin. Jadi jangan terpedaya kalau tadi apa tadi kuota Wonogiri tadi jangan terpedaya Hmm. dengan apa yang dilihat sementara itu pentingnya rekam jejak karena salah memilih bukan hanya berakibat pada apa ya hal yang mungkin secara situasi kalau tingkat kabupaten atau tingkat nasional kita tahu resikonya tapi hal-hal yang sangat prinsip sangat pribadi seperti tadi kami sampaikan harga cabai, harga beras, harga gula itu kan ketentuan harga itu juga ada kebijakan pemimpin yang terlibat di dalamnya sehingga ketika nanti memilih sebagai target goal kita, harapan kita bukan hanya mereka mau memilih, bukan hanya menentukan pilihan, tapi mereka sadar resiko ketika memilih A, manfaat ketika mereka memilih A. Saya memilih pemimpin A itu karena saya selaku petani programnya begini dan seterusnya. Yang kedua, ini yang perlu kita rumuskan terus adalah kalau dalam bahasa tulisan itu wani milih, wani nagih. Nah, Hmm. selama ini KPU mungkin harus lebih memaksimalkan bagaimana masyarakat itu bisa menagih. Mungkin agak di luar porsi sebetulnya, tapi saya meyakini ada titik KPU bisa menjadi jembatan lah. Menagih janji-janji pemimpin yang kita menjadi bagian atau memfasilitasi mereka memberikan atau mengucapkan janji melalui kampanye yang kita adakan. Jadi salah satu kewajiban moral kita adalah KPU selama ini memberikan tahapan kampanye yang mereka bisa menyampaikan visi, misi, program, bahkan janji. Sebagai kewajiban moral, KPU harus mampu menjembatani bagaimana masyarakat menagih janji. Nah itu formatnya mungkin nanti yang perlu perlu kita adu ke depan gitu. Jadi tiga harapan itu hanya melengkapi apa yang disampaikan Mas Irawan Wonogiri. Atur suwun Mbak Nun. Ya, dari Klaten dan Wonogiri berpikir sederhana, tetap memilih dengan hati. Begitu ya Pak Irawan, Pak Ansori. Iya, Kurang lebih begitu. Tapi ya jangan, ya, betul. jangan tetap harus pakai alat coblos Mbak. Nanti kalau dengan hati Oh ya nggak betul, dihitung, iya nggak sah. nanti di hari pemungutan nanti menggunakan alat Menentukan coblos. dengan hati memilih dengan apa paku kemarin ya.
Betul sekali. Pak Iya, Ansori, Pak Pak. Irawan, terima kasih sekali atas waktunya. Kita Sama-sama, sudah banyak Mbak Nunung. berbincang terkait hal-hal yang penting untuk diketahui oleh teman pemilih dan harapannya nanti berkenan hadir lagi di podcast KPU Jateng, bahkan bisa hadir langsung di studio podcast. Oh, siap. Min, ditunggu Iya. Mbak. Siap. Di tengah efisiensi ya. Baik, saya lagi terima kasih. Sampai Iya. jumpa lagi. Salam untuk teman-teman di Wonogiri dan di Klaten. Salam Ya, sehat salam selalu. balik untuk teman-teman yang ada di KPU Provinsi. Ada hal kurang, mohon maaf, Mbak Nung. Baik. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosdiklik Parmas KPU Kabupaten Wonogiri dan KPU Kabupaten Klaten. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, maupun informasi penting lainnya yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.